Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Bu Guru harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Dan hari ini kita akan masuk sub 4 dari tema kedua PB 1 dan 2. Dan kita diajak untuk belajar menyayangi hewan. Kita sudah tahu apa saja hewan yang kita pelihara di rumah kita tentunya, meskipun tidak semua di antara kalian mempunyai hewan peliharaan. Salah satu contohnya adalah kucing. Nah, bagaimana kita merawat kucing? Coba anak-anak perhatikan dalam slide yang Guru tampilkan di sini. Yang pertama, membersihkan kandang kucing setiap hari. Meletakkan tempat makan dan minumnya dengan tepat. Kemudian menjaga kebersihan tubuh kucing. Yang keempat, memberi makan dan minum kucing secara teratur. Yang kelima, menjaga kesehatan kucing. Dan yang keenam, tentunya kita diajak untuk mengajak kucing tersebut bermain. Kemudian, salah satu contoh hewan peliharaan yang lainnya adalah kelinci. Bagaimana kita memperlakukan hewan peliharaan, yaitu kelinci tersebut? Yang pertama adalah memberi makan dan minum 2 kali dalam sehari, membersihkan kandang setiap hari, membersihkan tubuh kelinci, memeriksakan kelinci ke dokter hewan secara rutin, terutama pada saat kelinci tersebut sakit, dan mengajaknya bermain. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita diperkenalkan dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu merupakan bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan suatu benda. Misalnya, Bu Guru punya satu kue, satu loyang kue. Kemudian Bu Guru potong menjadi 2. Nah, satu bagian potongan itu merupakan atau disebut sebagai pecahan. Sekarang anak-anak perhatikan pada bilangan di sebelah kanan slide yang Bu Guru tampilkan ini. Bilangan pecahan yang Bu Guru contohkan tadi, misalnya 1/2. 1/2, di mana angka atau bilangan 1 disebut sebagai pembilang. Kemudian bilangan atau angka 2 pada bagian bawah disebut sebagai penyebut. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Nanti anak-anak bisa mempraktekkan sendiri bagaimana memahami tentang pecahan tersebut. Kemudian anak-anak bisa menyimak dari slide ini, apabila kita mempunyai 1 potong kue, kemudian kue itu kita belah menjadi 4. Maka 1 bagian kue ini nilainya adalah 1/4. Jadi, 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Sekarang coba lihat bagian bawahnya. Kue tersebut atau kue yang lainnya, sekarang kita membayangkan seolah-olah dipotong menjadi 3 bagian. Jadi ada 1, 2, 3 potong kue. Nah, berapa nilai 1 potong ini? Maka 1 bagian ini merupakan 1/3 nilainya. Jadi 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Baik, sekarang Bu Guru lanjutkan. Masih berkaitan dengan pecahan.
Nah, kita bisa memahami dari pecahan tersebut dengan pewarnaan. Di mana dari slide yang Bu Guru tampilkan ini ada deretan dari bangun datar yang terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Sementara ada 3 yang diberi warna. Nah, berapa nilai dari bagian bangun tersebut yang diberi warna merah? Kita hitung, ada berapa bagian yang berwarna merah? 1, 2, 3. 3 per dari seluruh bagian bangun datar yang sudah diiris atau dipotong-potong. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai pecahan dari bagian yang berwarna merah adalah 3/5. Sedangkan nilai pecahan dari bagian yang tidak berwarna adalah 2/5. Sekarang coba perhatikan anak-anak pemahaman pecahan di bagian bawahnya. Di situ ada deretan bangun datar persegi panjang, di mana satu persegi panjang dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang yang ditanyakan atau yang dipahami dari pecahan tersebut, yang berwarna putih berapa bagian, Bu? Seandainya kalian tanya. Jadi kita hitung ada berapa bagian atau berapa kotak yang tidak berwarna. 1, 2. 2, kita tulis 2. 2 per dari seluruh kotak atau persegi panjang yang tadi diiris. Ada 6. Jadi bagian yang berwarna putih ada 2/6. Demikian juga bagian yang berwarna biru ada 4/6. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Berikut, anak-anak, dalam kita membuat sebuah prakarya, kita ketahui bahwa kita bisa menggunakan teknik potong, teknik lipat, maupun teknik sambung. Teknik potong bisa dengan menggunakan gunting, cutter, atau benda tajam yang sesuai tentunya dengan bahan yang kita pakai. Kemudian, selain menggunakan benda tajam seperti gunting atau cutter, kita juga bisa melakukan teknik potong tersebut dengan tangan kita, yaitu dengan cara merobek, menyobek, seperti nanti yang akan anak-anak praktekkan dalam membuat kolase. Kemudian yang kedua teknik lipat, yaitu membentuk kertas dengan keterampilan tangan kita dengan cara melipat dari bahan yang akan kita pakai dalam membuat sebuah prakarya. Dan yang ketiga adalah teknik sambung, di mana teknik ini kita adalah menggabungkan satu bagian dengan bagian yang lain dari bahan yang kita gunakan untuk membuat prakarya, bisa menggunakan lem, bisa menggunakan selotip, bisa menggunakan benang, bisa menggunakan tali, dan yang lainnya. Kemudian anak-anak berkaitan dengan tugas peran di dalam keluarga, karena bagaimanapun juga keluarga adalah bagian yang terpenting dalam perjalanan kehidupan seorang anak khususnya sampai dia tumbuh menjadi dewasa, sampai dengan kemandiriannya, tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Apa peran ayah? Di mana ayah sebagai kepala keluarga
mencari nafkah, memimpin keluarga, melindungi anggota keluarga, dan mendidik tentunya bersama dengan ibu atau mama. Nah, sementara kalian sebagai anak, tugas atau peranmu apa? Di antaranya yang utama sebagai pelajar adalah belajar, membantu orang tua, mematuhi nasihat orang tua, menyayangi orang tua, mendoakan orang tua, menuruti nasihat orang tua, dan lain sebagainya. Dan peran ibu dalam keluarga di antaranya adalah menyayangi anggota keluarga, menyiapkan segala kebutuhan, dalam arti di sini menyiapkan khususnya makanan. Dengan kata lain, mengurus segala keperluan rumah tangga. Kemudian, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan fisik kita atau olahraga. Nah, supaya sehat, maka kita diajak untuk melakukan gerak kombinasi, yaitu menarik dan mendorong. Anak-anak bisa melihat bagaimana posisi badan atau bagian tubuh kita pada saat kita melakukan gerak menarik. Bisa dilakukan berpasangan atau dengan teman yang lain. Dan gerak mendorong. Anak-anak bisa menyimak dari slide yang guru tampilkan di sini. Kemudian, sebagai bentuk tugas daring, nanti silakan anak-anak kerjakan dari buku LKS, halaman 98, bagian A, nomor 1 sampai 5, halaman 101, bagian A, nomor 1 sampai 5. Dan yang kedua adalah membuat kolase gambar kelinci yang nanti akan Bu Guru share di grup. Gambar yang sudah Bu Guru siapkan ada 2. Nanti anak-anak tinggal memilih salah satu saja dengan teknik merobek atau memotong dengan cara merobek. Lakukan, buat dengan rapi. Dikumpul paling lambat hari Selasa. Nah, anak-anak bisa menyimak contoh kolase yang ada di bagian bawah. Dan pada akhirnya, Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Selamat belajar, semoga sukses, dan Tuhan memberkati kalian semua. Amin.